Jadi ayam buratan. Aduh nano aku. Ada kami yang cocok makan. Yang hijau mas, yang hijau mas. Ayam ampang, ayam katanya kedahnya Jelas ini video nak yuk. Video sanis. Mana tuh video ini? Kadang menuju di bagi tadi. Jelaskan iya. Jelaskan itu yang tip ayo. ya parang tinggal ya kan masih dari yang agak Natur kenuhun kaneng Dewi Al-Qur'an patos katampi ku ibu-ibu mudah-mudahan manfaat kang sadayana. Tapi bisa di Al-Qur'an lagi jadi gini makanya kita koleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Baik Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan malam. Nggak tahu buat tayang kapan, yang penting syuting dulu aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Baik Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, selamat datang, dan jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya, kemudian dihidupkan tombol loncengnya, dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini atau peminat tetap Mas T, jangan lupa pencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan satu lagi, jangan lupa dibantu untuk tidak di-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh aja gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri juga semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat, salam rindu, salam kangen terus. Ini mungkin akan Mas Tulus sayangkan di hari Sabtu dan juga Minggu, karena Mas Teh Sabtu Minggu kerja ya. Ini di syutingnya dari Jumat, nggak tahu tayangnya ini untuk hari Sabtu atau hari Minggunya. Yang penting nanti Mas Tulus atur dulu ya. Intinya seperti itu. Matur sembah nuwun support dan juga dukungannya, terus nungguin video-video terbaru dari Mas Tulus. Matur sembah nuwun sangat. Bisanya cuma bisa bilang terima kasih. Semoga
semoga yang balas Gusti Allah ya. Yang selalu support Mas Tulus terima kasih, yang sayang juga terima kasih, yang ndak sayang juga ndak apa-apa. Terkait bikin ngomong-ngomong, nanti Mas Tulus akan infokan lagi. Nanti teman-teman yang pengen join, pengen ikutan bantu sedekah ngomong-ngomong juga silahkan. Tapi sementara waktu Mas Tulus close dulu ya, belum Mas Tulus open. Oke? Sementara baru rencana, baru wacana dulu, karena Mas Tulus biasa setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali Mas Tulus bikin ngomong-ngomong yang sedekahkan pahalanya niatnya untuk anak-anak bajang yang Mas Tulus asuh. Seperti itu. Matur sembah nuwun Tante Ida. Di awal tadi sudah ada video soal penyerahan beberapa Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kemarin dikirimkan ke Buah Batu Bandung yang disedekahkan untuk pesantren, dan juga mukena Al-Quran, mukenanya 20 buah, kemudian Al-Qurannya sebanyak 100 buah dibawa ke Buah Batu Bandung dan sudah diserahkan, dan videonya ada di bagian depan. Matur sembah nuwun sangat ya, siapapun yang sudah membantu sedekah Al-Quran, sedekah mukena, tanpa terkecuali Allah yang tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. Allah ijabah, semoga jadi pahala kita sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya teman-teman. Sementara waktu memang untuk sedekah Al-Quran juga mukena belum Mas Tulus buka. Sementara waktu kita jalanin yang ada dulu aja. Teman-teman yang membantu sedekah gimana caranya, sedekahnya apa saja. Sementara waktu hanya untuk nasi box saja. Satu nasi box kita hargai Rp20.000. Agak melempem guys, aduh. Dari beberapa hari ini tetap posisinya di angka-angka yang sama. Masih awal-awal bulan sih sebenarnya, masih wajar-wajar aja. Tapi teman-teman yang masih mau nambahin, sangat-sangat Mas Teh tunggu. Silakan klik kolom deskripsi, ada tanda yang seperti ini, dipencet tek gitu, nanti di bawahnya langsung muncul ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp untuk yang mau pesan minyak bidara ya. Transfernya satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Nanti tergantung terkumpulnya berapa. Setiap akhir bulan kita akan sedekahkan yang namanya nasi box untuk di bulan Februari ini. Mudah-mudahan Allah cukupkan, mudah-mudahan nanti sedekahnya bisa terkumpul semua sehingga bisa mencukupkan kondisinya. Karena ini tumben beberapa hari belakangan ini semenjak kita bagi nasi box agak sedikit melempem. Jadi teman-teman masih ditunggu sekali untuk sedekahnya ya. Silahkan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya unlimited, terserah kalian ya. Terima kasih banyak orang baik ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, sementara waktu akan bisa Mas Tulus kirim di hari Senin siang ya. Senin jam 1 siang baru ada pengiriman minyak bidara lagi. Harganya Rp180.000 buat kalian yang mau dan minat ingin beli untuk urut, untuk beberapa jenis penyakit, untuk ruqyah mandiri dan lain sebagainya. Silahkan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi juga. Ada nomor WhatsApp 0857541118 yang bisa difungsikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan Mas Tulus. Caranya langsung ketik nama, nomor HP, RT, RW, kecamatan, kelurahan, sama kode posnya. Nanti bisa dicek langsung Mas. Kalau ke Surabaya berapa? Tidak salah, Surabaya untuk reguler itu sekitar Rp19.000, hanya Rp19.000. Kemudian yang lain juga, kalau Jabodetabek sih hanya Rp10.000 ongkirnya. Kemudian untuk di luar Jabodetabek antara 11, pokoknya sampai ke Bali kalau nggak salah Rp33.000 ya teman-teman ya. Jadi banyak yang nanya-nanya, soalnya Mas Tulus kadang bingung jawabnya. Ada yang WhatsApp panjang, ujung-ujungnya cuma nanya, Mas ongkos kirimnya berapa? Kan aku bingung juga ya, karena kan yang WhatsApp itu banyak banget guys. Aku nggak nyombongin aku dikenal orang, tidak, tapi sing WhatsApp itu kata sangat. Instagram itu baru hari ini bisa Mas Tulus buka. Ternyata ada yang bantu sedekah, ada yang ngucapin ini, ada yang bilang terima kasih, ada yang minta dibahas apa. Semuanya baru bisa Mas Tulus buka hari ini untuk Instagramnya ya. Nah, ini syutingnya sebelum Mas Tulus live streaming. Jadi nanti setelah syuting ini Mas Tulus akan Q&A buat yang di hari Jumat. Hari Jumat malah belum ada vlog. Jadi setelah hari ini, setelah syuting ini baru ada vlog ya. Intinya yang sudah sedekah terima kasih banyak, yang sudah bantu sedekah, beli nasi box, beli minyak bidara, kemudian sudah transfer juga untuk nyawer Mas Tulus, yang udah sawer-sawer nyanyi banyak banget loh, alhamdulillah. Matur sembah nuwun, bisa buat nambah-nambahin. Mas Tulus kalau udah lewat mendekati tanggal 10 itu tanggal 10 sama tanggal 20 ya guys, wes nyut gitu. Tapi alhamdulillah ada sedikit-sedikit yang, Mas aku transfer ya, kemarin sawer kekasih bayangan, Mas aku transfer ya nyawer yang ini yang itu. Alhamdulillah 50 lah ya lumayan, kena nambah bayar kontrakan. Pokoknya sing wis sedekah, sing beli minyak bidara, sing wis nyawer, sing wis segala macam yang berhubungan dengan sedekah melalui Mas Tulus, mudah-mudahan Allah jabah segala hajatnya, mudah-mudahan Allah tukar dengan lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya ya. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Pengen bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku pengen bahas sesuatu yang mungkin
mungkin ini tidak viral sebetulnya, tidak ada viral-viralnya di media sosial, tetapi ada beberapa rekanan Mas Tulus, teman-teman Mas Tulus, subscriber Mas Tulus yang tinggal di daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya dan juga Sidoarjo, dan juga beberapa tim SAR yang bertanya ke Mas Tulus, apakah pertanda langit merah ini pertanda buruk itu intinya. Jadi waktu itu kemarin kejadiannya kapan ya? Kurang lebih beberapa hari yang lalu lah. Mas Tulus nggak bisa sebutkan ya karena detailnya nggak paham. Detailnya tentang hari apa Mas Tulus nggak paham. Tapi itu terjadi di Jawa Timur dan tadi juga ada yang share juga Mas Bagong siapa gitu sama Mas yang tim SAR itu pokoknya ada. Dan mereka meminta Mas Tulus untuk membahas ini supaya bisa dijadikan bahan evaluasi untuk tim SAR. Bukan berarti untuk Mas Tulus dipercayai, tapi membahas ini supaya bisa dijadikan bahan evaluasi. Intinya di situ ya teman-teman ya. Dan fenomenanya adalah kemarin beberapa hari yang lalu atau anggaplah 2 hari yang lalu ya, di daerah Sidoarjo, Jawa Timur khususnya Surabaya, di Jawa Timur khususnya itu di jam 5 sampai jam 6 pagi itu ada fenomena langit yang sangat merah sekali dan fotonya juga ada. Sayangnya di HP yang buat syuting ini. Ngapunten, Mas Tulus itu tidak susah untuk nyiapin. Nanti Mas Tulus taruh di thumbnail ya, gambar cahaya merahnya Mas Tulus taruh di di foto judulnya di thumbnail Mas Tulus akan letakkan yang namanya foto dari fenomena alam itu, fenomena merahnya tadi. Dan itu terjadi di langit Jawa Timur khususnya area Sidoarjo sama Surabaya katanya. Dan itu termasuk fenomena yang terjadi sekitar pukul 5 sampai jam 6 pagi. Jadi tuh, ternyata di Jakarta juga ada fenomena yang sama. Subuh kemarin warnanya merah katanya ya. Aku nggak tahu. Ini bukan hal yang viral. Jujur ini bukan sesuatu yang viral seperti yang waktu itu ada langit merah di di daerah Malang ya, di daerah di Malang kalau nggak salah ya, di daerah gunung apa gitu, Gunung Welirang kalau tidak salah. Nah itu sempat FYP, sempat viral di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, kemudian sempat diangkat. Tapi kalau berita ini atau hal ini, kejadian ini ternyata ada yang kasih info juga tuh, ternyata di Jakarta juga ada di waktu 2 hari yang lalu. Oh benar, berarti sama ya, sama berarti fenomena langit merah itu bukan hanya di Surabaya ataupun di Jawa Timur, tapi di Jakarta juga ada beberapa tempat yang terlihat seperti merah 2 hari yang lalu ya. Jadi ini info dari teman yang lagi nonton Mas Tulus pas lagi syuting secara sedangkan tidak live ya. Teman-teman yang mungkin merasakan 2 hari yang lalu mungkin di kediamannya jenengan terlihat ataupun bisa menyaksikan fenomena langit merah, bisa dibantu Mas T dengan klik di kolom komentar ya. Mas, ternyata tempatku juga merah. Jadi Mas Tulus bisa tahu, oh ternyata langit merahnya bukan hanya di Surabaya, tetapi sekarang dapat info yang di Jakarta juga ternyata ada merahnya. Dan aku kurang paham, aku kurang tahu. Terus beberapa tempat yang kira-kira langitnya juga ikut merah atau merasakan fenomena ini, silahkan komentar di kolom komentar sekarang biar Mas Tulus paham ya. Dan tim SAR memaksa aku atau melihat aku untuk membahas ini. Tim SAR dari teman-temanku tim SAR itu sebetulnya bukan untuk dipercayai, tapi takut ini pertanda yang nggak bagus gitu ya. Dan maksudnya tim SAR adalah supaya bisa jadi bahan evaluasi. Matur sembah nuwun tim SAR, aku demi jenengan tak bahas ini ya, padahal bukan sesuatu yang viral dan resikonya adalah mungkin viewersku akan sangat turun karena yang aku bahas ini bukan sesuatu yang viral, mungkin viewersnya akan sangat rendah. Jadi ya, tapi demi jenengan-jenengan yang berkecimpung di bidang kemanusiaan ya, buat aku yus ora apa-apa. Jadi aku juga ikut berkecimpung juga, akhirnya aku dapat pahala nih gitu ya. Oke. Fenomena itu terjadi di Surabaya, langit Jawa Timur, ada Jakarta juga ternyata merasakan. Dan itu fenomena merah terjadi di jam 5 sampai jam 6 pagi. Kira-kira itu fenomena apa? Menurut Mas Tulus, dari foto yang aku lihat, aku sudah amati fotonya dan aku juga sudah menyaksikan beberapa titik di foto tersebut. Jujur sebetulnya itu bukan pertanda buruk, tetapi ahli belum bisa menjelaskan. Tidak ada penjelasan dari ahli tertentu yang kayak fenomena merah waktu di Malang. Tapi dalam hal ini aku lihatnya sebetulnya bukan pertanda buruk. Ini bukan pertanda buruk, tapi justru ini pertanda baik. Ya, dari segi pandang mataku sendiri loh ya, dari segi pandang supranatural aku melihat ini justru bukan pertanda buruk, tapi pertanda baik untuk kita. Untuk beberapa tempat yang mengalami hal yang sama, justru ini pertanda yang sangat baik. Pertanda yang bisa difungsikan untuk sebuah clue kebaikan. Clue yang bisa mungkin dimanfaatkan sebagai tanda-tanda sesuatu yang dingin atau yang tebal. Jadi dingin tapi dingin itu tebal. Istilah kata tuh kayak misalnya air cuma segini tapi ini tebal banget. Kayak aku bayanganku merah tadi itu kalau diimajinasikan di kepalaku tumbuhnya adalah es, batu es kayak salju tapi tebalnya segini. Jadi
gak ngerti kenapa maksudnya ke situ, tapi yang aku saksikan sendiri tidak mempertandakan sesuatu yang buruk, bukan mempertandakan sesuatu yang buruk ya, bukan melihat sesuatu yang memang hanya berefek akan akan ada musibah dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, di sela-sela warna merahnya itu ternyata Mas Tulus lihat ada sela-sela kuning dan merah. Merahnya bukan merah seperti yang kita lihat, tapi merahnya lebih merah kemarun, merah ketua. Tetapi disertai juga dengan sesuatu yang kecil tetapi kayaknya berbahaya. Sesuatu yang kecil tapi kayaknya berbahaya. Tetapi terjadinya itu tidak bisa diakumulasikan. Maksudnya nih teman-teman, ini terjadi 2 hari yang lalu ya, terus akan terjadinya tuh sebentar, itu tidak, karena terkamuflase dengan sesuatu yang bagus tadi, sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak akan terjadi apa-apa, tapi ini akan membuat kita lengah. Kejadian yang hal yang adem tadi membuat kita lengah, kemudian terjadilah hal kecil yang menggemparkan tadi. Dan ini terjadi pas kita lagi lengah, terjadi pas kita lagi posisi kita lagi adem-ademnya. Dan mungkin ini bisa diprediksi, mungkin ini bisa dibaca, tetapi sekali lagi hal kecil ini sebetulnya tidak terlalu berbahaya, tapi masih menurutku masih di batas wajar. Sayangnya adalah aku tuh tidak bisa meloho. Sayangnya aku tidak bisa mengatakan itu. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, dan ya sepertinya memang tetap harus terjadi, dan ini tidak akan bisa diukur, ini tidak bisa ditahan, tapi tetap harus terjadi. Apa yang sudah seharusnya terjadi tetaplah akan terjadi. Oke. Jadi secara garis besarnya aja feeling ataupun apa yang dilihat tadi adalah sebuah tanda yang baik, bukan tanda yang buruk, bukan tanda akan ada musibah, bukan tanda akan adanya bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami, karena beberapa titik di Jawa Timur sama Jawa Tengah memang saat ini menurut Mas Tulus ada beberapa hal yang sedang tidak baik. Kita akan bahas besok soal Eyang Nogowojo memberikan pesan atau wejangan kepada aku. Eyang Nogowojo ngasih wejangan ke Mas Tulus soal Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ini juga lumayan wejangan yang agak sedikit menurut aku buat aku deg-degan, buat aku jadi kayak aduh harapan apa menaiki, aduh mau ada apa ini gitu. Jadi wejangan ini yang membuat aku sedikit merasa kayak ketakutan juga, kemudian aku rasanya kayak gimana gitu soal angin dan juga soal air, kemudian ada yang dari tanah bergerak termasuk gempa bumi dan lain sebagainya. Dan ini kemungkinan mungkin akan terjadi di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Titik-titiknya hanya di pinggir-pinggir saja, titiknya hanya di pinggir-pinggir laut. Nah, ini beberapa hal yang sudah aku baca sebelumnya. Nah, ini kenapa ada sebuah pertanda yang sebetulnya pertanda yang baik, pertanda yang terlihatnya baik tapi ternyata terselip. Nah, terjadinya ini karena selipan-selipan merah sama kuning. Merahnya merah marun loh ya, bukan merah yang seperti yang terlihat di langitnya, tapi merah marun sama warna kuning. Ini terjadinya pas diselip-selipan ketika kita tenang. Jadi di ramalan cuaca terlihat seakan-akan akan hujan, tiba-tiba bisa hujan. Terus di ramalan cuaca seakan-akan nggak akan ada gempa atau tidak terprediksi akan ada sesuatu, ternyata terjadi sesuatu, tetapi dengan kadar yang kecil insya Allah. Aminkan dulu, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang besar. Jadi oke, itu pertandanya baik, tetapi terselip sesuatu yang mungkin bisa terjadi tapi dalam kadar yang kecil. Musibah yang terjadi tapi dalam kadar yang kecil ya. Kadarnya tidak terlalu besar. Insya Allah sih tetap masih aman-aman aja, masih standar-standar aja. Tidak ada sesuatu yang mengerikan, tidak ada sesuatu yang patut untuk kita takuti. Intinya tetap bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan tim SAR juga bisa mempersiapkan diri, karena memang aku titip pesan sama tim SAR ya. Oke, tidak akan terjadi sesuatu yang besar, tetapi tetap harus waspada. Intinya tujuannya waspada. Kalau menjelaskan secara detail untuk menceritakan opo sih mas gitu, saya tidak bisa menjelaskan ini, tapi aku dikasih clue-nya seperti itu. Aku bisa menyampaikan clue-nya seperti itu. Di masa-masa tenang, di mana itu tidak bisa dibaca oleh alam, tidak bisa dibaca, terdeteksi oleh, maaf mungkin perkiraan cuaca pun kayaknya belum bisa mendeteksi, tapi ini terjadi sampai di akhir Maret, sampai di akhir Maret. Jadi ada beberapa hal yang terjadi tapi dengan skala kecil yang mungkin saja memicu ini pas jenengan tuh lagi pada lenggang-lenggangnya, lagi senggang-senggangnya ya. Sepertinya sih ada hubungan dengan tanah lagi, ada hubungan juga dengan air lagi, tetapi dengan kadar yang tidak besar.
kadarnya insya Allah kecil. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus baca dari beberapa hal yang disampaikan teman-teman dari tim SAR, dari teman-teman yang sudah men-share ke Mas Tulus soal langit merah yang ada di Surabaya ataupun di Jawa Timur. Menurut Mas Tulus dan Jakarta juga beberapa tempat, menurut aku ini bukan sesuatu yang buruk, tetapi sekali lagi ada kemungkinan akan ada musibah kecil yang terjadi di sela-sela ketenangan kita. Kita lagi nyaman-nyamannya, lagi tenang-tenangnya, seakan-akan nggak terjadi. Jadi gini, jeda di mana dari beberapa hari ke depan, dari sekarang sampai akhir Maret itu akan terlihat kayak aman, nggak ada apa-apa, nggak ada musibah, tapi tiba-tiba bluk. Tiba-tiba akan muncul gitu loh. Tiba-tiba akan jadi musibah meskipun dengan skala yang kecil. Ya kita berharap mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Aku berharap feelingku yang baik aja. Feelingku yang diijabah sama Allah. Mudah-mudahan feeling yang seakan-akan tidak feeling yang tidak akan terjadi apa-apa. Dan mudah-mudahan feeling yang menandakan ada sesuatu di sela cahaya yang adem tadi. Jadi di sela-sela batu esnya itu aku lihat ya memang kayak ada duri, kayak ada paku yang ya itu pertanda buruk juga. Ya namanya juga barang baik, pasti ada nggak baiknya juga. Barang yang terlihat wah sekalipun tetap ada sisi jeleknya atau sisi buruknya. Dan ini mudah-mudahan yang aku anggap semoga tidak terjadi. Semoga nggak ada lah sisi jeleknya. Semoga semuanya baik-baik aja. Mas Tulus minta sama Allah mudah-mudahan yang Mas Tulus baca ini hanya yang baik-baik aja, kemudian yang buruknya tidak terjadi, dan jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ngerepotin tim SAR. Mudah-mudahan tim SAR bisa istirahat lebih tenang ya. Tapi tetap harus waspada. Mas Tulus doakan untuk tim SAR kita semuanya semoga diberikan kesehatan terus, dikasih kemurahan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah karena mereka bekerja untuk masyarakat demi kemanusiaan ya. Intinya di situ. Jadi nggak ada pertanda baik memang, tapi di sisi lain ada sedikit buruknya dan itu skalanya kecil dan mungkin ya tadi sepertinya tidak bisa terdeteksi oleh perkiraan cuaca, bahkan bisa agak sedikit terjadinya tuh sedikit mengagetkan gitu loh. Dalam kondisi kita udah tenang tapi tiba-tiba terjadi. Sepertinya sih hanya kecil, tapi Mas Tulus minta ya Allah mudah-mudahan feelingku soal musibah kecil ini semoga Engkau tangguhkan ya Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik, kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus bahas hari ini. Di video selanjutnya kita bahas soal pesan Eyang Nogowojo ya. Semoga nanti bisa dihadirkan videonya. Semoga bisa Mas Tulus tayangkan secepatnya. Mungkin hari Minggu, ini hari Sabtu tayang, hari Minggu tayangnya soal pesannya Eyang Nogowojo. Semoga jadi bahan waspada kita dan mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini bisa menambah wawasan juga buat semuanya dan menambah ketebalan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama kita masing-masing, dan tetap minta yang terbaik dari Tuhan. Jangan serakah, jangan tamak, terus bersyukur, kemudian jangan jahat sama orang, tetap baik sama orang, intinya di situ ya. Yang lagi sakit pasti doakan semoga cepat sembuh. Yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezeki yang berkah. Yang punya utang piutang semoga dapat terlunasi utangnya, amin. Yang belum bekerja cepat kerja, amin. Yang sudah kerja semoga limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang belum mendapatkan jodoh terbaiknya, semoga Allah cepat datangkan jodoh terbaik, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang pilihan Allah yang terdiri dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang-orang baik sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali dipencet tombol subscribe dulu, kemudian dibuka tombol loncengnya. Dan juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya dengan mencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan tidak men-skip iklan yang pendek. Yang panjang boleh di-skip ya. Terima kasih banyak orang baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim SARku semangat ya. We love you. Dah.